Demak di antara ketegangan Cirebon, Pajajaran. Pustaka Nagara Kretabumi Parwai Sarga II. Naskah ini menceritakan bahwa pada tanggal 12 bagian terang bulan Keitra tahun 1404 Saka, Syarif Hidayat atau lebih dikenal Sunan Gunung Jati menghentikan pengiriman upeti yang seharusnya dibawa setiap tahun ke Pakuan Pajajaran. Syarif Hidayat masih cucu Sri Baduga dari Rara Santang. Ia dijadikan raja oleh pamannya, Pangeran Cakrabuana, dan menjadi raja merdeka terlepas dari Pajajaran di Tatar Pasundan, Jawa Barat, dan Banten. Ketika itu Sri Baduga baru saja menempati istana Sang Bima, sebelumnya di Surawisesa. Kemudian diberitakan bahwa pasukan Angkatan Laut Demak yang kuat berada di pelabuhan Cirebon untuk menjaga kemungkinan datangnya serangan Pajajaran. Tumenggung Jagabaya beserta 60 anggota pasukannya yang dikirimkan dari Pakuan ke Cirebon, tidak mengetahui kehadiran pasukan Demak di sana. Jagabaya tak berdaya menghadapi pasukan gabungan Cirebon Demak yang jumlahnya sangat besar. Setelah berunding, akhirnya Jagabaya menyerahkan diri dan masuk Islam. Peristiwa itu membangkitkan kemarahan Sri Baduga. Pasukan besar segera disiapkan untuk menyerang Cirebon. Akan tetapi pengiriman pasukan itu dapat dicegah oleh Purohita, pendeta tertinggi, Keraton Ki Purwagalih. Cirebon adalah daerah warisan Cakrabuana, Walangsungsang, dari mertuanya, Ki Danusela, dan daerah sekitarnya diwarisi dari kakeknya Ki Gedeng Tapa, ayah Subanglarang santri Syekh Kuro. Cakrabuana sendiri oleh Sri Baduga, sebelum menjadi susuhunan, sebagai penguasa Cirebon dengan gelar Sri Mangana. Karena Syarif Hidayat dinobatkan oleh Cakrabuana dan juga masih cucu Sri Baduga, maka alasan pembatalan penyerangan itu bisa diterima oleh penguasa Pajajaran. Demikianlah situasi yang dihadapi Sri Baduga pada awal masa pemerintahannya. Dapat dimaklumi kenapa ia mencurahkan perhatian kepada pembinaan agama, pembuatan parit pertahanan, memperkuat angkatan perang, membuat jalan dan menyusun pagelaran, formasi tempur, karena Pajajaran adalah negara yang kuat di darat, tetapi lemah di laut. Menurut sumber Portugis, di seluruh kerajaan, Pajajaran memiliki kira-kira 100.000 prajurit. Raja sendiri memiliki pasukan gajah sebanyak 40 ekor. Di laut, Pajajaran hanya memiliki 6 buah kapal jung 150 ton dan beberapa langkaras untuk kepentingan perdagangan antar pulaunya. Saat itu perdagangan kuda jenis Pariaman mencapai 4.000 ekor, tahun. Keadaan makin tegang ketika hubungan Demak Cirebon makin dikukuhkan dengan perkawinan putera-puteri dari kedua belah pihak. Ada 4 pasangan yang dijodohkan, yaitu Pangeran Hasanuddin dengan Ratu Ayu Kirana, Purnamasidi.
Ratu Ayu dengan Pangeran Sabrang Lor. Pangeran Jayakelana dengan Ratu Pembayun. Pangeran Bratakelana dengan Ratu Ayu Wulan, Ratu Nyawa. Perkawinan Pangeran Sabrang Lor alias Yunus Abdul Qadir dengan Ratu Ayu terjadi 1511. Sebagai Senapati Sarjawala, Panglima Angkatan Laut, Kerajaan Demak, Sabrang Lor untuk sementara berada di Cirebon. Persekutuan Cirebon Demak, inilah yang sangat mencemaskan Sri Baduga di Pakuan. Tahun 1512, ia mengutus putra mahkota Surawisesa menghubungi Panglima Imperium Portugis Afonso de Albuquerque di Malaka. Yang ketika itu baru saja gagal merebut pelabuhan Pasai milik Kesultanan Samudera Pasai. Sebaliknya upaya Pajajaran ini telah pula meresahkan pihak Demak. Pangeran Cakrabuana dan Susuhunan Jati, Syarif Hidayat, tetap menghormati Sri Baduga karena masing-masing sebagai ayah dan kakek. Oleh karena itu permusuhan antara Pajajaran dengan Cirebon tidak berkembang ke arah ketegangan yang melumpuhkan sektor-sektor pemerintahan. Sri Baduga hanya tidak senang hubungan Cirebon-Demak yang terlalu akrab, bukan terhadap kerajaan Cirebon. Terhadap Islam, ia sendiri tidak membencinya karena salah seorang permaisurinya, Subang Larang, adalah seorang muslimah. Ketiga anaknya, Walang Sungsang alias Cakrabuana, Laras Santang, dan Raja Sangara, diizinkan sejak kecil mengikuti agama ibunya, Islam. Karena permusuhan tidak berlanjut ke arah pertumpahan darah, maka masing-masing pihak dapat mengembangkan keadaan dalam negerinya. Demikianlah pemerintahan Sri Baduga dilukiskan sebagai zaman kesejahteraan, Carita Parahyangan. Tome Pires ikut mencatat kemajuan zaman Sri Baduga dengan komentar, "The Kingdom of Sunda is justly governed. They are honest men, kerajaan Sunda diperintah dengan adil. Mereka adalah orang-orang jujur." Juga diberitakan kegiatan perdagangan Sunda dengan Malaka sampai ke Kepulauan Maladewa, Maladiven. Jumlah merica bisa mencapai 1000 bahar. Satu bahar sama dengan 3 pikul, setahun. Bahkan hasil tamarin, asem, dikatakannya cukup untuk mengisi muatan 1000 kapal. Naskah Kitab Waruga Jagat dari Sumedang dan Pancakaki Masalah Karuhun Kabeh dari Ciamis yang ditulis dalam abad ke-18 dalam bahasa Jawa dan huruf Arab Pegon. Masih menyebut masa pemerintahan Sri Baduga ini dengan masa gemuh Pakuan, kemakmuran Pakuan. Sehingga tak mengherankan bila hanya Sri Baduga yang kemudian diabadikan kebesarannya oleh raja penggantinya dalam zaman Pajajaran. Sri Baduga Maharaja alias Prabu Siliwangi dalam prasasti Tembaga Kebantenan disebut Susuhunan di Pakuan Pajajaran. Memerintah selama 39 tahun,
tahun 1482 sampai tahun 1521. Ia disebut secara anumerta Sang Lumahing, Sang Mokteng, Rancamaya karena ia dipusarakan di Rancamaya.